Ibu, coba bayangkan orang tuamu, pantaskah kita durhaka? Kecil dia pelihara ki, belum lagi ibu tadi yang kandung ki, melahirkan emak dari tapu urak-urak na batang pulau, langsung ke suruh apa susu ngeno tagaran musuh. Yo, najetik ko, nabekang ko, napabajui ko, kalau sikola nakarat ko, bapakku sekarang mati nih gue pamali susunmu, papayra sigolano, palanjano ni sigola. Lompo naik dari sarjana mau apa kuliah, anda rima ko gaji benen jing tarima. Lador aga mo jokoy. Sana kantung tegaan mo na lador aga go boy. Napa ongkose ko sanggeno na rima gaji, anda rima ko gaji te ay jeno alea tenen to nalaro ko. Yang penting mo ragi mami baji ko. Ani yang ongkose ko dari sarjana gaji no tenen no sarean ni pato-pato ay ko boy kasar ko boy. Alalala. Kaya jadi tawa mah. Makanya kau mintu bini orang ima tuanmu. Paling asing tau gaji anaknya. Korek-korek lo kau. Kau balas apa sekolah tuh nerima gaji. Kami tongi. Dahil, alam tong hindi yaman kay bapak kurang katua mi tinanggap pa kuya duit mo. Nang pagkuchini nang ito ngiti chak maya. Man niya ka na mintu idaman. Ya, ini bahasa ini tukang mayan nih, dia kalau Rocky Katuang, tambay mami, kamu main tambay tau tiang kalau salah satu anu, yo apa itu, dik, kuna mintu baji, mantuin, totoan, saya rasakan pak, punya anak pun, jadi totoan kuna, tena gampang, dia kayak tahu jingar rukat teteh di sana. Ikaw ngaruk at titiligisan ng coba yang kami. Ikaw po na ikaw mamakala na, bahagia ko. Kung ikaw mamakala anak ko coba mo. Bayang kami niya yang masagang bapak. Jam 12 malam kau bangun menangis. Bangunlah mamamu. Namun kay mamamu tega poro ng marung-arung lampi. Bangun dia. Dia bangun bukan untuk memoro-moro ikaw. Tenang bangun na anak-anak. Anak-anak. Dia langsung ambil kudu anak ku sayang ku. Tena mo gaya tanan le sa makan ko. Tagal di kaman ne sa jode sing. Bayangkan ko dong. Jay na mo gaya nan le. Lagu sa ni gaya na. Ten mo maring aru. Bapak mo terlibat to. Pasti ni rondo. Pak, bangun kita. Moro kan ne ko tagal watu gandeng. Kau kini rondo, pak, tahu dulu. Masuk kan, hah? Apa? Kamu gitu ini, acu. Yang tua menangis mi, sampai dari jangan baik. Harus bikin aku. Karena tahu bapaknya cari labuan. Karena suluk di rumah pagar keres. Suluk ni apa? Suluk ni kalau tahu mi suluk. Tapi pipit tong din ringan. Bayangkan demi kawat aco. Ikaw ning ano bapak ko dari niyo bebata ang mama ko kay labuti ka na ang ako maginyo lo cari bapak. Mama yang sebenarnya sayang, cinta sama suaminya, taat sama suaminya, patuh sama suaminya. Tapi demi aco-aco yang menangis, maka istri yang cinta pun rela menuduh suaminya jadi kucing besar. Nampak kena tontianan di pantai kadang-kadang perintahkan yang lompo, ya kata tahu lompo, jangan lompo besar. Itu pengorbanan orang tua demi membahagiakan kamu. Pertanyaannya, di saat usia tuanya orang tuamu, apa perjuanganmu membahagiakan dia? Bisakah kau juga berkorban seperti itu? Bangun tengah malam, bapakmu jadi kucing segala demi untuk bahagiakan masa kecilmu. Saat masa tuanya orang tua, apa yang kau lakukan untuk bahagiakan? Adakah yang bisa membalas itu semua? Berpikirlah. Paling tidak, jangan pernah katakan jangan pernah katakan jangan pernah katakan imma yablughanna indal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma kata Allah. Kalau kalian dapati orang tuamu tua, kalian memelihara orang tuamu di masa tuanya, jangan pernah kalian katakan atau fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tapi kalau kalian perihal orang tuamu keduanya, katakanlah kepadanya perkataan yang membuat hatinya senang.
Menantu, wahai menantu, jangan kau gembira orang tuanya suamimu tinggal di rumahmu untuk menjadi tukang masak dan tukang cuci. Jangan kau bilang sama suamimu, sayang, kusuka deh kalau di sini mama tinggal, suka iya kayak palu ya sasa. Doraka kau jadi anak, sanggeto kau naik lompoloy, apa paluan, apa sasang. Kapan kau mau balas itu dulu pengorbanannya? Ini bisa gajus kespalu nih kayak mantong ngero. Kau udah bisa kayak nate sampai yang ini. Apa kami palu kau nanti juga memang buat? Kami di paluin mah. Mamai pada menawang sih di bawah. Mamai itu menawang sampai nguringan. Ini karena ada usaha untuk menghalangi mama bekerja lagi untuk kita. Kalau masang gini luar-luar ikat dapat tujuan. Dibilangin jauh, ada lagi. Anak-anak itu udah mau punya jabatan anaknya bina matang, pemakna juga tarinting apa jangan. Sampai ini jabatan nomor 7. Lu orang bentuk, hati-hati dengan orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Keramat itu orang tua lu, keramat. Ucapan orang tua doa lu. Ya kan? Kau bahagiakan orang tua, surga menantimu. Kau bikin menangis orang tuamu, neraka menantimu. Al-Qamah. Kalau kita baca sejarah Al-Qamah, siapa yang tidak kenal Al-Qamah? Sahabat Nabi yang pernah ikut berperang di medan jihad, tapi di saat akhir hidupnya susah lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Apanya yang kurang kalau Al-Qamah? Sholat 5 waktunya mantap, puasanya tak ada kalana, ikut berperang di medan jihad, tapi menjelang ajalnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kesalahan Al-Qamah? Ternyata satu kesalahan Al-Qamah, dia lupa jenguk ibunya karena terlalu sibuk. Sampai menjelang ajalnya dikasih tahu dah baginda Rasul, ya Rasul, Al-Qamah sakaratul maut tapi susah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, masih ada kau orang tuanya? Maka sahabat mengatakan, masih ada, cuma ibunya ya Rasul. Kau panggil mamanya, kau panggil ibunya. Ini karena ibunya ini sampai dia susah. Allah tidak redo namanya disebut sama Al-Qamah karena ada persoalan dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Dipanggillah mamanya, wahai ibu, anakmu Al-Qamah sakaratul maut. Mamanya pun berucap, adakah anakku bernama Al-Qamah? Saya kira tidak ada. Seandainya ada anakku namanya Al-Qamah, dia pasti datang jenguk saya. Ini karena tidak ada anakku namanya Al-Qamah, dia tidak datang jenguk. Nah coba, kalau mama sudah berpikir begitu, kata teman tuh kita nak aku. Karena yang teman-temannya ketua, coba. 3 kali dipanggil terlalu ucapan yang sama, tidak ada anakku namanya Al-Qamah. Kalau ada pasti datang anaknya jenguk. Ini tidak pernah datang, pasti tidak ada mentung anakku namanya Al-Qamah. Maka Nabi perintahkan, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Al-Qamah. Nah disitulah kita bisa lihat namanya ibu, yang mulutnya bisa berucap tapi hatinya tidak bisa berbohong. Mulutnya mengatakan aku tak punya anak namanya Al-Qamah, tapi hatinya menjerit anakku Al-Qamah, anakku Al-Qamah. Maka di saat dia dengar anaknya mau dibakar, maka dia pun datang di hadapan Nabi, ya Rasul, jangan bakar anakku, dia anakku, aku akui dia anakku ya Rasul. Nabi pun mengatakan, kalau begitu kau dekatilah anakmu. Saat ibunya pun tiba di dekatnya, Al-Qamah pun tersenyum sambil mengucapkan la ilaha illallah. Hembusan nafas terakhir.